Siapa yang masih ingat, waktu masih kecilnya itu beli komik, judulnya adalah Siksa Neraka. Wah, ketahuan ya usia Anda berapa. Kayaknya jangan-jangan kita satu angkatan deh. Di situ kan harganya kalau nggak salah ingat, saya masih ingat 500-an. Di situ digambarin tuh kayak lidah dipotong, anus ditusuk, dan macam-macam, ngeri banget. Dan menurut Anda kira-kira itu apa ya tujuan dari adanya komik tersebut? Saya berhusnuzon, salah satu tujuannya tentu adalah bikin anak-anak jadi aware dan takut sama Allah sehingga pengen taat gitu ya. Tapi kayaknya ada satu komponen deh yang kurang. Kalau misalkan kita pengen anak-anak kita taat sama Allah, taat untuk beribadah, bahkan mau jadi anak-anak yang soleh, kayaknya bukan itu dulu deh yang perlu dikenalin. Tapi ada satu hal penting yang itu perlu untuk didahulukan sebelum mengenali tentang siksanya. Apa itu? Nah, itu yang jadi obrolan kita di episode sekarang ya. Ini kita habis nostalgia tadi ya, bicara tentang siksa neraka. Ya, memang dulu saya kalau misalkan nanya-nanya ke beberapa orang, teman-teman saya, ya memang efeknya tadi ya, bikin takut, bikin macam-macam. Tapi kadang-kadang ngenalin tentang azab, ngenalin tentang siksa neraka, kadang-kadang itu ada backfire-nya loh. Backfire-nya coba deh lihat betapa banyak memes di media sosial tentang azab gitu. Sebutlah misalkan azab tetangga suka ngejulit, azab kaki bengkak akibat lari dari kenangan, ada azab yang saat hidup ngeyel terus tentang capres jadinya susah dikebumikan, dan macam-macam. Jadinya backfire-nya itu, lihat nggak sekarang? Memes yang ada sekarang itu jadinya cenderung menyepelekan azab. Jadinya justru dijadikan itu sebagai sebuah lelucon. Rasanya ada lubang besar sebelum kita kenalin azab ke anak-anak kita. Lubang besar yang seharusnya nggak boleh dilewatin, tapi justru malah dilewatin. Nah, lubang besarnya itu apa sih? Jadi lubang besarnya kayak gini. Kita bikin dulu kesepakatan bersama ya, kesepemahaman bersama ya, bahwa Allah zat yang menguasai langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, Allah yang sampai sekarang merawat alam semesta termasuk kita, yang menggerakkan jantung kita, memastikan suplai oksigen terus-terusan ada di sekitar kita ya, yang senantiasa maha kaya tuh. Kalau misalnya kita ngelihat bumi sama perbandingan bintang terbesar di alam semesta, itu kita bisa ngelihat tuh bumi nggak ada apa-apanya. Seolah-olah gini, seandainya kita itu punya tanah seluas bumi sekalipun, itu nggak ada apa-apanya dibanding alam raya semesta ini gitu. Makanya hal itu memunculkan sebuah pertanyaan besar buat saya. Sebetulnya Allah tuh butuh hambanya nggak sih? Ini pertanyaan retoris dan sebetulnya kita jelas jawabannya nggak butuh. Ya, Allah sama sekali nggak butuh hambanya untuk berdoa. Allah sama sekali nggak butuh hambanya untuk beribadah. Di satu sisi yang lain, itu sekaligus menandakan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha serba maha ini, sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita. Hayo, bagi hamba-hambaku yang membutuhkanku, silahkan, itu adalah jalan keselamatan. Nah, maka sebetulnya lubang besar yang seharusnya kita penuhi dulu sebelum ngenalin azab ke anak, agar mereka jadi taat, itu adalah bagaimana caranya membuat anak-anak kita itu jatuh cinta dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah saya yakin, kalau anak-anak kita udah jatuh cinta sama Allah, udah kagum sama Allah, insya Allah disuruh sholat, gerak. Ya kan? Siapapun yang udah cinta, pasti akan melakukan apapun untuk yang dicintainya. Dan juga sebelum kita ngomongin azab, perhatikan, Allah adalah Al-Afu, yang artinya adalah Maha Pemaaf. Coba deh, kita tahu sholat adalah kewajiban kan? Sholat adalah kewajiban kita. Jadi bayangkan kayak gini, kita itu adalah hamba. Hamba itu bahasa Inggrisnya, itu saya entah kenapa saya lebih suka sama bahasa Inggrisnya dari kata abid, yaitu adalah slave.
Jadi kita itu slave, kita itu adalah budak gitu. Tapi asumsikan kita adalah seorang ART ya. Anda bayangkan, misalkan Anda punya ART tersebut ternyata nggak becus-becus untuk nyuci piring. Nyuci piring masih ada bekas minyak-minyaknya, nggak pernah bersih-bersih. Dan itu sudah terjadi selama 1 bulan, terus-terusan selama 30 hari Anda ingetin terus-terusan malah nggak beres-beres. Nah, kira-kira Anda mau mempertahankan nggak? Oh, saya pernah ketemu orang ada yang bilang, saya akan mempertahankan sampai 3 bulan. Ada juga yang bilang sampai 6 bulan batas maksimum saya. Dan saya juga kebayang ya, wow luar biasa banget dia bisa bertahan 6 bulan gitu. Untuk pekerjaan yang sudah kita minta, ternyata nggak becus-becus, 6 bulan itu udah sesuatu banget. Nah, sekarang coba. Allah sudah bilang, sholat kita itu adalah sebuah kewajiban. Tapi kita lihat aja sholat kita. Udah sempurna belum? Atau jangan-jangan kita kerjanya asal-asalan sehingga menimbulkan banyak noda-noda sebetulnya dalam amalan ibadah kita. Dan udah berapa lama kita ngelakuin ibadah yang seperti itu. Tapi Allah ganti kita nggak secepat itu. Atau jangan-jangan sampai sekarang Allah kasih kita kesempatan. Terus-terusan sampai sekarang. Bukankah ini pertanda Allah tuh nahan azabnya terus-terusan? Al-afunya Allah itu terus-terusan ada. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita lupa untuk mohon ampun. Ya, ini baru dari ibadah yang nggak sempurna kita lakuin. Bagaimana dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita lakukan? Dan kemudian ketika kita taubat, Allah sendiri yang bilang, La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tandanya apa? Allah senantiasa membuka pintu-pintu taubatnya sebelum ngasih azab ke kita. Ini lubang besar yang rasa-rasanya wajib untuk kita tanemin dulu ke anak-anak kita. Bagaimana membuat anak-anak kita jatuh cinta kepada Allah. Bagaimana membuat anak-anak kita sedemikian kagum sama Allah. Bagaimana membuat anak-anak kita sedemikian butuh Allah. Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana membuat anak-anak kita nggak berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya Allah. So, ini PR besar ayah bunda sekalian. Insya Allah itu kenapa saya juga adain penerbit Sakinah agar buku-bukunya insya Allah bisa ngebantu Anda untuk berdialog iman sama anak-anak Anda. Tujuannya tadi, anak kenal Allah, jatuh cinta sama Allah, dan kagum sama Allah. Karena ini hal-hal yang fundamental yang perlu kita siapkan ke anak-anak kita. Semoga dengan demikian anak-anak kita menjadi soleh karena pilihan sendiri. Semoga anak-anak kita menjadi manusia yang bermanfaat, sekalipun bisa lisannya, perbuatannya bisa merugikan, namun dengan kesadarannya sendiri, berbekal karena rasa jatuh cinta kepada Allah, ia memilih untuk mendrive dirinya hanya kepada hal-hal yang sifatnya insya Allah kebaikan. Semoga dengan kesadarannya, karena sangat-sangat paham bahwa azab adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan, maka ia pun memilih untuk menghindari hal-hal yang sifatnya maksiat dan sia-sia. Dan semoga ketika sikap-sikap tersebut muncul secara matang dari anak-anak kita yang semakin lama semakin mendewasa, jariah pun mengalir kepada kita meskipun jasad kita sudah terbujur kaku di dalam tanah.